Lalu bagaimana informasi terbaru mengenai pemeriksaan Haris Azhar dan juga Fathia Maulidiyanti di Polda Metro Jaya? Kita akan tanyakan kepada rekan kami, ada Gita Iha. Gita, bagaimana kemudian hasil pemeriksaan, apakah hari ini sudah ada hasilnya? Ya, selamat sore Alfat, Ken Ane dan juga pemirsa. Saat ini sudah terhitung 6 jam Haris Azhar diperiksa oleh pihak penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sejak kedatangannya pada pukul 10.45 siang tadi, di mana kami juga mendapatkan informasi bahwa sejauh ini sudah total ada sekitar 30 pertanyaan yang kemudian ditanyakan oleh tim penyidik terhadap Haris Azhar, dan kemudian ada juga 20 pertanyaan yang kemudian sudah ditanyakan penyidik oleh Fathia Maulidiyanti yang merupakan koordinator kontras maksud kami. Dan pertanyaan yang kemudian diajukan ini mengenai identitas keduanya dan kemudian apa yang menjadi tujuan dari keduanya mengunggah video di kanal YouTube Haris Azhar yang diberikan judul "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi Ops Militer Intan Jaya", di mana dalam pembicaraan di kanal YouTube tersebut menyinggung mengenai hasil laporan atau hasil riset dari 10 lembaga yang kemudian melaporkan ada sejumlah keterkaitan ataupun ada andil dari sejumlah oknum pejabat dan juga purnawirawan TNI yang kemudian terlibat dalam eksploitasi emas di Blok Wobu, Intan Jaya, Papua, yang kemudian juga menyeret nama dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Akibatnya memang dari kanal YouTube tersebut, pelapor yang dalam hal ini merupakan Menko Marves sendiri, Luhut Binsar Panjaitan, telah melaporkan keduanya sejak September 2021 lalu. Hari ini Haris dan Fathia diperiksa untuk ketiga kalinya, namun sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Panjaitan ini. Selama proses pengembangan kasus ini, pengakuan dari Haris maupun Fathia, terutama Haris sendiri mengaku bahwa selama pengembangan kasus dirinya dipanggil sebelumnya sebagai saksi juga, tidak ada dari penyidik maupun pelapor yang berusaha untuk membuka ruang pembicaraan mengenai apa isi materi yang kemudian sudah dibicarakan di kanal YouTube tersebut, melainkan penyidik hanya selalu berfokus kepada pencemaran nama baik, pengunggahan dari video yang kemudian sudah diunggah oleh Haris Azhar dan juga Fathia tersebut. Fathia juga mengaku bahwa memang tidak ada niatan dirinya dan juga Haris Azhar untuk mencemarkan nama baik dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Sebaliknya mereka ingin menginformasikan kenyataan bahwa memang ada skandal-skandal yang kemudian dilakukan oleh sejumlah oknum pejabat, termasuk juga purnawirawan TNI yang kemudian terlibat dalam eksploitasi emas di wilayah Intan Jaya, Papua. Namun dalam hal ini Intan juga menegaskan bahwa seharusnya pihak dari Luhut Binsar Panjaitan ini harus bisa membuktikan terlebih dahulu apakah apa yang kemudian disampaikan, apa yang kemudian informasi yang sudah disampaikan keduanya melalui kanal YouTube dari Haris Azhar ini bohong atau tidak, benar atau tidak, sebelum menjadikan kasus ini menjadi pidana, begitu Alfat dan juga Ken. Sementara ini kami masih terus menunggu apakah pemeriksaan Haris Azhar dan juga Ken ini sebagai tersangka apakah akan langsung ditahan atau justru sebaliknya wajib lapor. Kita akan tentunya menunggu sebentar lagi karena memang sejauh ini informasi yang kami terima Alfat dan juga Ken, sekitar ada 10 pertanyaan lagi yang kemudian ditanyakan oleh penyidik terhadap Fathia dan juga Haris Azhar. Sementara demikian kami kembalikan ke Anda, Alfat. Baik, Gita Iha mengabarkan langsung dari Mapolda Metro Jaya.